Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mungkin kita akan bahas terkait peninggalan Sulaiman ya. Seperti video-video sebelumnya ya, tetap kita masih membahas Sulaiman. Nah, ini ada ketersambungan dengan Yerusalem. Jadi Yerusalem ini adalah kota tua dari Sulaiman ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa Nabi Sulaiman ini kan membangun istana dan kota ya. Jadi kota yang dimaksud ini adalah Yerusalem. Nah, jadi ini. Nah, Yerusalem ini kurang lebih ini ya batasannya lah. Ya. Jadi karena dikaruniai kemampuan lebih ya, Nabi Sulaiman ini bisa membangun sebuah kota besarnya yang terkenal sampai saat ini. Itulah Yerusalem. Nah, Yerusalem sendiri adalah bisa juga berarti Darussalam ya. Darussalam itu artinya negeri yang damai. Nah, kebetulan Yerusalem ini merupakan titik pertemuan ya, meeting point dari tiga agama. Jadi yang agama yang dimaksud adalah agama Yahudi, agama Nasrani, dan Masjidil Aqsa itu Muslim ya. Jadi kebetulan ini sangat berhubungan sekali dengan ketiga agama ini. Ada juga istilah agama Ibrahim lah. Jadi pertemuan tiga agama Ibrahim ya, antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Oke, kita coba explore lebih jauh terkait Yerusalem ini. Nah, Yerusalem ini seperti ini. Jadi untuk saat ini dibagi menjadi 4 wilayah ya, jadi quarter 4 wilayah. Wilayah Islam yang hijau ini sampai sini ya. Terus wilayah yang merah ini adalah Kristen ya, quarter Kristen, dan Armenian quarter. Armenian itu maksudnya Kristen Armenian ya, jadi tetap masih Nasrani. Adapun yang biru adalah wilayah dari Yahudi ya, Jewish quarter. Nah, inilah Yerusalem yang dimaksud ya. Oke. Nah, ada spot-spot yang saya coba tandain ya. Jadi ada Bukit Zaitun di sebelah barat, Bukit Gesmani. Nah, ini jika meninjau sejarah Nabi Isa atau Yesus ini pasti akan kita lihat ya, bahwa ada irisan dengan Bukit Gesmani dan Bukit Zaitun. Terus Golgota pun sama, jadi di mana Yesus ini disalib. Nah, ada juga tembok ratapan. Tembok ratapan ini sejajar atau dekat lah dengan buruk ya. Buruk itu apa namanya, kendaraan Rasulullah ketika Isra ya. Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Nah, ini yang dimaksud Masjidil Aqsa itu wilayahnya yang kuning ini ya. Di dalam Masjidil Aqsa ini terdapat Dome of the Rock, Al-Qibti ya, Masjid Umar bin Khattab, dan ada masjid-masjid lainnya seperti Masjid Marwan, masjid di sebelah sini saya lupa namanya ya. Jadi yang dimaksud Masjidil Aqsa itu bukan hanya yang ini, yang kuning ini ya. Nah, yang ini bukan, tapi yang semua wilayah ini. Nah, jadi di dalam wilayah Indonesia, wilayah Islam. Oke, kita kembali ke tadi ya. Jadi Yerusalem itu adalah kota tua yang dibangun oleh Nabi Sulaiman atau King Salomo ya. Nah, orang Yahudi menyebut ini ya, wilayah ini terkhusus yang saya kasih garis coklat ini menyebutnya dengan Harbait ya. Jadi ini lokal tempat bait suci ya. Adapun orang Nasrani menyebut Yerusalem ini dengan Bait Allah ya, Bait Allah. Adapun orang Islam menyebutnya dengan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu tempat artinya jauh ya, tempat yang jauh. Mungkin jauh dari Rasulullah berdomisili dulu di Mekah kan, kurang lebih Mekah Madinah lah. Jadi ini tempatnya jauh. Mari kita lihat coba Madinah dan Mekah.
menuju ke Masjidil Aqsa ya. Nah, dari sisi Islam, keyakinan Islam itu masjid itu ada 3 ya yang suci. Jadi ada Masjidil Haram di Mekah, eh, ada juga Masjid Nabawi di Madinah, dan satu lagi adalah Masjidil Aqsa. Jadi Aqsa itu artinya jauh. Jadi ada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, kita lihat coba sekarang. Nah, adapun yang dimaksud Masjidil Aqsa itu adalah satu komplek ini ya. Ini kurang lebih kita cek coba berapa luasnya. Oke, meter coba sekuat. Sorry. Yang ini ya. Nah, yang ini ya. Jadi berapa ukurannya? Yaitu 14 hektaran ya. Atau kilometer coba. Ya 144 kilometer meter persegi ya, 144.000 meter persegi atau 0,14 km persegi. Nah, ini yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa ya, jadi yang di kotak ini. Nah, inilah yang jadi diperebutkan oleh berbagai agama. Oke, jadi yang di boundary yang kuning ini ya, oleh orang Yahudi dianggap tempat suci ya, karena merupakan tempat asalnya Tempel Sulaiman atau Kuil Sulaiman, reruntuhan Bait Allah ya, yang pertama, kedua pun di sini, sehingga nanti ada kita muncul tembok ratapan, nanti kita lihat. Selanjutnya orang Nasrani pun sama, ketika menganggap zona ini ya, wilayah yang ini itu adalah tempat suci juga, mengingat dulu Yesus atau Nabi Isa itu ketika kecil pernah bersinggah di tempat ini ya, di Bait Allah ini, kayak yang dibawa oleh Bunda Maria atau Siti Maryam. Termasuk pun orang Islam. Jadi orang Islam menganggap ini juga adalah tempat suci, karena ini adalah masjid masjid awalnya, masjid pertama ya, Masjidil Aqsa ya, awal kiblat. Yang kedua pernah dijadikan tempat tolak Mi'raj ya. Sebelumnya Isra dulu dari Masjidil dari Masjid Halar, dari Masjidil Haram ya. Ini jadi Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi ke sini. Nah, sebelumnya Rasulullah melakukan sholat di Masjidil Aqsa ini ya. Pokoknya wilayahnya seginilah ya. Nah, adapun titik tolak Mi'rajnya ini adalah dari sini. Jadi Masjidil Aqsa ini di dalamnya itu terdiri dari beberapa masjidnya. Nah, terdapat Dome of the Rock. Maksudnya adalah di bawah ini adalah ada batu pijakan untuk Rasulullah pergi menghadap Allahnya untuk mi'raj ke atas ya. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ini semua agama ini mengklaim bahwa tempat ini adalah tempat suci ya, peninggalan dari para rasul ya. Oke, kita kembali ke detailnya. Jadi dari Yahudi dulu mungkinnya. Jadi Yahudi karena menganggap lokal ini tempat suci, jadi mempusatkan ibadahnya di tembok ratapan di sini. Nah, jadi ini dianggap tembok yang sebelah sini itu adalah peninggalan dari Tempel Sulaiman atau Temple of Mount ya. Nah, kita coba klik
tembok ratapan ini. Nah, kurang lebih gini. Jadi ini kan tadi Dome of the Rock atau Qubatul Sakroh ya. Di dalamnya ada batu pijakan Rasulullah Nabi Muhammad ini untuk mi'raj ke atas kan. Nah, di sini ada Masjid Umar ya, yang dijadikan tempat sholat nanti. Biasanya kalau sholat Jumat menghadapnya imamnya di sini. Nah, jadi jamaahnya atau makmumnya itu di sini ya, seputaran sini. Adapun ini biasanya dipakai oleh kalau Jumatan itu oleh muslimah ya, oleh wanita di sini. Nah, karena kan kiblat ke arah sini kan, utara ke sana. Jadi kiblat itu kan ke arah yang kuning ini. Jadi nah, yang ini nih. Jadi yang ini kiblatnya. Oke. Nah, tembok ratapan. Nah, tembok ratapan itu sebenarnya tidak semuanya ya. Jadi hanya ini yang difokuskan, dan ini diberi izin oleh dulunya ya, dari ketika Salahuddin Al-Ayyubi pun memperbolehkan lokal ini untuk dijadikan tempat ibadah Yahudi ya. Jadi untuk menjadi tempat sebuah tembok ratapan. Nah, ini kurang lebih inilah di sebelah sini. Ini penampakannya ini. Kalau dari sisi tampaknya ini ya. Nah, inilah tembok ratapan dan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa yang ini, yang kotak ini. Oke, selanjutnya adalah tempat bagi orang Nasrani. Jadi orang Nasrani mempunyai ini ya. Jadi ada sebuah keyakinan bagi orang Nasrani ketika Yesus itu kan ketika di Bukit Getsemani ya. Ini ditangkap oleh serdadu Romawi. Nah, kemudian diarak sampai ke sini ya. Di sini ada peristiwa Yesus dikutuk, terus Yesus menggotong salib ya. Ya, jadi perjalanan ini itu adalah istilahnya adalah dolorosa. Jadi perjalanan sengsara ya. Nah, nanti kita lihat coba dolorosa ini. Dolorosa kita. Nah, kurang lebih seperti inilah. Jadi dolorosa itu ketika Yesus itu diperkarakan oleh imam-imam Yahudi ya, Imam Zadok, pokoknya yang memimpin ini. Dulunya kan di sini Bait Allah itu dipimpin oleh imam-imam Yahudi ini. Jadi mereka tidak suka dengan kehadiran Yesus ya, sehingga memperkarakan kepada penguasa. Penguasanya di sana kan Romawi, dalam hal ini Pontius Pilatus yang gubernur Yerusalem pada saat itu. Nah, kemudian dijatuhi hukuman untuk disalib kan, ini. Nah, disalib, kemudian disalib di Golgota di sini. Nah, inilah istilahnya Via Dolorosa. Jadi Via Dolorosa itu perjalanan kesengsaraan yang menempuh kurang lebih jarak dari sini sampai sini ya. Berapa kilo coba saya cek. Sebentar. Oh, ini ya. Ya mungkin hampir 1 kilometeran ya berjalan. Perjalanan ini ya. Jadi perjalanan yang sampai saat ini, jika ada momentumnya itu sering dinapak tilas ya oleh para pengikut Katolik maupun Nasrani mungkinnya. Nah, ini kurang lebih dari zaman dulu. Nah, istilahnya adalah Via Dolorosa. Via Dolorosa itu adalah perjalanan kesengsaraan ya. Oke, nah tadi bagi Yahudi adalah tembok ratapan. Nah, bagi orang Nasrani ini adalah Via Dolorosa, dan satu lagi ini adalah untuk orang Islam. Jadi orang Islam ini tadi yang tadi Isra Miraj ya. Isra Miraj, atau yang lainnya adalah sebagai kotak ini adalah sebagai Masjid Al-Aqsa ya, masjid yang jauh yang dijadikan sebagai kiblat pertama. Nah, bagi Muslim ini adalah kiblat pertama.
Nah, kita cek pernah terjadi awalnya itu kan kiblat pertama, kemudian di surat Al-Baqarah itu dipindahkan kan. Kita coba lihat di surat Al-Baqarah kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram, ke Ka'bah sekarang. Jadi sampai saat ini eh, berlaku ya. Jadi kiblat itu adalah Ka'bah. Kalau dulunya itu Masjidil Aqsa. Kita coba cek Al-Baqarah 144 itu adalah pemindahan kiblat. Nah ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tardoha fawalla wajhaka sataral masjidil harami wa haitsu ma kuntum fawallau wujuhakum satarah wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna anhu anhul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maksudnya Rasulullah dalam hal ini sering ketika oleh Allah itu dilihat sering menengadah ke langit ya, berdoa mungkin. Beliau berkeinginan kiblatnya itu tidak ke Masjidil Aqsa tapi ingin ke Masjidil Haram ya. Maka palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Nah, jadi dalam hal ini ayat Al-Baqarah 144 ini menjadi momentum untuk berbalik ya ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi, Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, kurang lebih jadi dengan ayat ini adalah kiblat pertama berakhir, sehingga sekarang sampai saat ini kiblat itu adalah di Mekah ya, di sini di Ka'bah. Jadi ini juga tetap peninggalan Nabi ya, Nabi Ibrahim. Oke, nah kurang lebih gitulah. Adapun untuk mengeksplor lebih jauh ini saya punya web ya, ada web terkait jelajah Masjidil Aqsa. Ini nanti saya sharekan linknya ini www.aqsapedia.net.id maaf. Jadi Masjidil Aqsa ini untuk lebih memahaminya ya, mengeksplornya bisa dilihat juga di alamat web yang tadinya. Nah yang ini kan, yang satu kotak ini bisa kita cek di sini ya untuk memahaminya. Nah jadi apa ini lokalisasinya? Nah seperti ini kan Kubah Asyakroh ya. Nih, ini ada penjelasannya Kubah Asyakroh. Jadi Masjid Kubah Asyakroh adalah salah satu situs bangunan Islam terkenal di dunia, dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pembangunannya dimulai pada tahun 66 Hijrah ya, atau 685 Masehi ya, dekat dengan Rasulullah. Selesai pada tahun 72 Hijrah. Bangunan persegi 8 ini diantaranya bangunan yang paling bagus berada di bawah tengah-tengah jantung Masjid Al-Aqsa. Di tengah bangunan ini terdapat Asyakroh Al-Musyarrafah, batu yang dimuliakan. Jadi di dalamnya ini ada batu tempat pijakan Rasulullah untuk berangkat Mi'raj ke langit Sidratul Muntaha ya. Nah ini, tapi adapun yang dimaksud Al-Aqsa itu adalah komplek ini ya, satu komplek ini. Nah di dalamnya juga ada Masjid Al-Qibti. Nah kita klik coba. Jadi Masjid Al-Qibti itu adalah disebut dengan Al-Jami Al-Qibli. Orang mengenalnya dengan sebutan Masjid Al-Aqsa, padahal sebutan itu tidak tepat. Jadi bukan ini Masjid Al-Aqsa itu ya, tapi satu wilayah ini. Karena ia merupakan salah satu bagian dari Masjid Al-Aqsa yang terdiri dari tanah dan bangunan, berada di sebelah selatan Masjid Al-Aqsa, arah kiblat. Karena posisinya arah kiblat maka dinamakan dengan Al-Qibli ya. Jadi kiblah mungkinnya kiblat. Jadi posisinya di sini. Yang ini nih bukan Al-Qibti ya, Al-Qibli. Ini saya perbaiki Al-Qibli ya, atau ini Masjid Umar ya. Jadi inilah Umar yang ketika membebaskan Yerusalem itu beliau
membangun masjidnya. Tentunya tidak semegah masjid yang ini ya, dulu mungkin sederhana. Cuman lokasi inilah yang menjadi Umar mendirikan sholat ya di sini. Nah, terus tadi ada ini tembok ratapan ya. Jadi tembok ratapan ini adalah tempat buruk ditambatkan. Tapi bagi orang Yahudi ini menjadi tembok ratapan ya. Nah, yang ini nih. Tembok ratapan yang ini ya. Jadi nah, ini zonanya yang ini nih. Daerah sini. Oke. Dan lain-lain mungkin ada menara-menara ya. Ini bisa dicek di ini. Nanti saya sampaikan juga lah di link deskripsi. Mungkin itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan video kali ini berkenan dan menjadikan kita bersama tertarik mungkinnya mendalami tadi hasanah-hasanah sejarah, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalaupun ada salah penjelasan kali ini, saya mohon koreksinya ditulis saja di kolom komentar. Dan itu jelas datang dari saya ya, sebagai manusia. Kalaupun ada yang benar, mudah-mudahan jadi catatan amal soleh kita bersama. Yang benar itu sudah datang dari Allah ya. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.